Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video kali ini, Pak Syam akan membahas materi matematika kelas 7 SMP, yakni tentang bab bilangan. Subbab yang akan kita bahas hari ini adalah membandingkan bilangan bulat. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah memahami konsep dan jenis-jenis bilangan. Yang kedua, memahami konsep bilangan bulat. Dan yang ketiga, membandingkan bilangan bulat. Oke, siapkan alat tulis kalian, langsung saja kita ke pembahasan. Let's go! Sobat belajar, apa itu bilangan? Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas, banyak sedikit, dan ukuran berat ringan panjang pendek suatu objek. Jadi, bilangan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan kalau tidak ada bilangan. Mungkin seluruh aspek kehidupan akan sulit untuk dijelaskan. Misalnya, untuk menentukan hari, menentukan jam, atau bahkan menentukan tepung terigu yang digunakan oleh ibu ketika membuat kue nastar spesial. Nah, karena adanya konsep bilangan, kita dapat menentukan bahwa hari ini adalah tanggal 30 Juli. Kita dapat menentukan bahwa sekarang jam 10 lebih 10, atau bahkan kita dapat menentukan banyak tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat kue nastar spesial. Nah, jadi sangat penting sekali bilangan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya simbol yang digunakan untuk menggambarkan suatu bilangan disebut angka atau lambang bilangan. Nah, contohnya ini tanggal 30 Juli, atau tepung terigu ini setengah kilogram, dan masih banyak lambang yang digunakan untuk menyimbolkan suatu bilangan tergantung dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bilangan. Berikut adalah bagan sistem bilangan. Kita urut dari yang paling bawah. Yang paling bawah adalah bilangan 1. Otomatis anggota bilangannya adalah 1. Di sebelahnya ada bilangan prima. Kita ingat kembali bahwa bilangan prima adalah bilangan yang dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh anggota bilangannya yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu adalah bilangan yang dapat dibagi oleh bilangan yang lain ya. Jadi, selain bilangan 1 dan bilangan itu sendiri, bilangan lain juga dapat membagi bilangan komposit. Contohnya 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ketika bilangan 1, bilangan prima, dan bilangan komposit kita gabungkan, maka akan membentuk bilangan asli. Jadi, anggota bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sebelah bilangan asli ada bilangan 0. Karena bilangan 0, otomatis anggota bilangannya adalah 0. Ketika bilangan asli kita gabungkan dengan bilangan 0, maka akan membentuk bilangan caca. Jadi anggota bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi nanti kalian harus bisa membedakan ya, apa bilangan asli dan apa bilangan caca. Kalau bilangan asli dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Kalau bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sebelah bilangan caca ada bilangan negatif. Namanya aja bilangan negatif, maka anggota bilangannya juga
bilangan negatif. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ketika bilangan cacah kita gabungkan dengan bilangan negatif, maka akan membentuk bilangan bulat. Jadi anggota bilangan bulat yaitu dari bilangan negatif sama bilangan cacah. Nah, bilangan cacah tadi terdiri dari bilangan 0 dan bilangan asli. Maka contoh bilangan bulat yaitu dari negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sebelah bilangan bulat ada bilangan pecahan. Nah, contoh bilangan pecahan yaitu 1/2, 1/3. Selanjutnya, ketika bilangan bulat kita gabungkan dengan bilangan pecahan, maka akan membentuk bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat diubah menjadi bilangan bulat atau bilangan pecahan. Contohnya 0,25. 0,25 dapat kita ubah menjadi 1/4. Maka 0,25 merupakan bilangan rasional. Contoh selanjutnya 0,6666 dan seterusnya. Kalau di belakang koma berulang, maka bilangan tersebut juga dapat diubah menjadi bilangan pecahan, yaitu 2/3. Maka bilangan ini juga merupakan bilangan rasional. Contoh selanjutnya akar 16. Akar 16 dapat kita akarkan menghasilkan 4. Nah, karena menghasilkan bilangan bulat, maka akar 16 ini juga termasuk bilangan rasional. Di sebelah bilangan rasional ada bilangan irasional. Nah, ini contohnya yaitu pi 3,141596 dan seterusnya. Karena tidak dapat diubah menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat, maka pi termasuk bilangan irasional. Contoh selanjutnya akar 2. Akar 2 ini juga tidak dapat diakarkan dan tidak dapat diubah menjadi bilangan pecahan maupun bilangan bulat, maka akar 2 ini termasuk bilangan irasional. Nah, itu beberapa contoh bilangan ya. Jadi nanti di kelas 7 kita fokusnya di bilangan bulat sama bilangan pecahan. Nah, untuk bagian yang ke atas ini akan dilanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ini hanya sebatas pengetahuan saja. Baik, kita akan membahas tentang bilangan bulat. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa bilangan bulat merupakan gabungan dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Dapat kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Nah, jadi ini 0 di tengah-tengah, 0 ke kanan merupakan bilangan positif, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 0 ke kiri merupakan bilangan negatif. Dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, ketika kita lihat, ternyata bahwa semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Dan semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Walaupun di ruas bilangan negatif dapat kita lihat bahwa di kiri itu angkanya lebih besar. Contohnya negatif 5 dibandingkan dengan negatif 1. Walaupun angkanya di sini lebih besar, tetapi nilainya lebih besar negatif 1. Jadi diingat-ingat ya, kalau kita melihat garis bilangan bahwa semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Selanjutnya, contoh penggunaan bilangan positif dan negatif pada suatu kata atau kalimat ya. Yang pertama bilangan positif. Nah, contoh katanya itu bergerak ke atas, berarti positif. Bergerak ke kanan, positif. Suhu di atas 0 derajat Celcius, positif. Melangkah ke depan, positif. Untung, positif. Ketinggian di atas permukaan air laut, positif. Nah, itu contoh kata-kata yang sering digunakan untuk melambangkan bilangan positif. Selanjutnya, contoh kata yang dilambangkan untuk bilangan negatif.
Yang pertama, bergerak ke bawah, negatif. Bergerak ke kiri, negatif. Suhu di bawah 0 derajat Celcius, negatif. Melangkah ke belakang, negatif. Rugi, negatif. Kedalaman di bawah permukaan air laut, negatif. Nah, jadi beberapa contoh kata tersebut sering sekali keluar di dalam soal. Nah, jadi harus bisa membedakan ya, kata mana yang digunakan untuk melambangkan bilangan positif dan kata mana yang digunakan untuk melambangkan bilangan negatif. Baik, kita ke contoh soal. Yang pertama, susunlah bilangan-bilangan berikut dalam urutan naik. Yang A 30, negatif 25, negatif 5, 0, 48, negatif 40. Yang B, negatif 15, negatif 18, negatif 2, negatif 3, negatif 10, dan negatif 4. Oke, di sini perintah soalnya yaitu menyusun bilangan-bilangan berikut ke dalam urutan naik. Berarti kita tulis dulu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, seperti kita ketahui bahwa di garis bilangan tadi, kalau bilangan negatif semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Maka urutan yang pertama adalah negatif 40, yang kedua negatif 25, yang ketiga negatif 5, selanjutnya 0, 30, dan 48. Nah, ini adalah urutan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang B, kita cari negatif yang angkanya paling besar. Nah, berarti nilainya paling kecil ya. Yang pertama negatif 18, yang kedua negatif 15, yang ketiga negatif 4, yang keempat negatif 2, yang kelima 3, dan yang terakhir 10. Nah, jadi itu adalah urutan naik dari soal yang B. Gampang kan? Selanjutnya, soal nomor 2. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan bulat yang bersesuaian. Contoh, untung 5.000. Berarti di sini ditulis positif 5.000. Soal kedua, rugi 2.000. Nah, kalau rugi berarti negatif 2.000. Soal ketiga, bergerak 10 langkah ke kanan. Nah, kita ingat-ingat bahwa ke kanan itu nilainya positif. Bergerak 10 langkah ke kiri berarti negatif 10. Suhu 10 derajat Celcius di bawah titik beku. Kalau di bawah berarti negatif. Suhu 4 derajat Celcius di atas titik beku air. Kalau di atas berarti positif 4. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Tentukan tanda yang tepat kurang dari atau lebih dari untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Yang A, negatif 38 dibanding negatif 20. Yang B, negatif 500 dibanding negatif 501. Yang C, 0 dibanding negatif 15. Dan yang D, negatif 105 dibanding 100. Oke, kita lihat. Negatif 38 dibanding negatif 20. Nah, karena ini angkanya lebih besar tetapi dia termasuk bilangan negatif, maka negatif 38 itu lebih kecil dari negatif 20. Selanjutnya, negatif 500 dibanding negatif 501. Sama kayak yang A ya. Jadi kalau angkanya lebih besar berarti dia lebih kecil untuk bilangan negatif, maka negatif 500 lebih besar dari negatif 501. Selanjutnya, 0 dibanding negatif 15, otomatis 0 lebih besar dari negatif 15, karena 0 berada di kanan negatif 15. Dan yang terakhir, negatif 105 dibanding 100. Negatif sama positif, pasti besar yang positif, maka negatif 105 lebih kecil dari 100. Contoh yang terakhir, diketahui bilangan X, Y, dan Z adalah bilangan positif. Bilangan X sama dengan 1, 2, 3 ABC. Bilangan Y sama dengan 4, 5 BCDE. Dan bilangan Z sama dengan 9 ABCD. Pertanyaannya,
Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Nah, karena ini merupakan bilangan positif, maka yang terbesar merupakan bilangan yang angkanya lebih banyak dan angkanya lebih besar. Nah, kita cek dulu bilangan X. Bilangan X jumlah angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga. Sedangkan bilangan Z 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini paling sedikit. Maka bilangan Z adalah bilangan yang paling kecil. Nah, tinggal kita membandingkan bilangan X sama Y. Karena sama-sama 6, maka kita tinggal melihat angka yang berada di paling depan ya. Nah, kita bandingkan. Yang X yang paling depan 1, yang Y yang paling depan 4. Otomatis lebih besar yang 4 ya. Maka nilai yang paling besar adalah bilangan Y. Jadi urutannya adalah Y, X, dan Z. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Berikut adalah latihan soal. Silakan dicoba di rumah. Caranya sama dengan contoh yang tadi. Jika ada yang kurang paham, silakan bisa tanya di kolom komentar, atau yang sudah menemukan jawabannya bisa tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.